Harold Hathorne dan Toni Bertolet adalah pasangan suami istri yang begitu terlihat serasi dan harmonis. Tapi siapa sangka bahwa ternyata kehidupan mereka selama ini tidak seperti yang orang lain lihat. Sang suami dengan tega mendorong istrinya sendiri ke dasar tebing hingga meregang nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Harold Hathorne bertemu dengan Toni Bertolet di kota Jackson, Mississippi, melalui situs kencan bernama Christian Matchmakers pada tahun 1999. Toni sudah bercerai dengan suaminya, sedangkan Harold juga telah kehilangan istrinya dalam kecelakaan tragis 4 tahun sebelumnya. Hal ini membuat mereka dekat dan memutuskan untuk menikah. Harold dan istrinya Toni terlihat seperti pasangan yang ideal. Toni adalah seorang dokter mata yang sukses, sementara Harold adalah seseorang yang senang melakukan penggalangan dana untuk organisasi nirlaba seperti gereja dan rumah sakit. Tak lama setelah mereka menikah pada tahun 2000, mereka pindah ke Denver, Colorado. Di sana mereka menikmati suasana sejuk pegunungan. Pada tahun 2005, mereka dikaruniai seorang putri bernama Haley. Meskipun pernikahan mereka tampak harmonis dan ideal dari luar, teman-teman dan beberapa anggota keluarga Toni mulai melihat adanya perubahan perilaku yang tak biasa dari Toni. Barry Bertolet, kakaknya Toni, mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa menelepon dan berbicara secara pribadi dengan Toni setelah dia menikah. Pasti suaminya Harold lah yang akan selalu menjawab ketika Barry menelpon. Dan jika Barry meminta untuk berbicara dengan Toni atau keponakannya Haley, pasti Harold hanya akan menyalakan speaker di HP-nya dan tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk kami berbicara secara pribadi. Manajer kantor Toni di tempat kerjanya juga mengatakan bahwa Harold sangat membuatnya tidak nyaman. Toni diawasi selama 24 jam. Bahkan, Toni juga tidak diizinkan melakukan pekerjaan tambahan apapun di luar jam kerja normal oleh suaminya Harold. Sampai pada tahun 2011, anggota keluarga Toni menjadi semakin prihatin kepada Toni. Karena jika Toni memiliki cedera yang serius, entah karena perbuatan suaminya atau yang lain, mereka tidak akan pernah mengetahuinya. Toni tidak pernah bercerita, dan mereka hanya mengetahui dari bekas cedera yang mereka lihat. Pada September 2012, Harold mengajak istrinya Toni untuk mendaki di Taman Nasional Gunung Rocky untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-12. Pada 29 September 2012, pasangan itu berangkat ke Gunung Rocky. Mereka mendaki sejauh 2 mil dan mengambil foto di sepanjang perjalanan. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang sangat tidak diinginkan terjadi. Toni terjatuh dari tebing berbatu. Sore itu, Barry menerima pesan dari Harold. Dia menulis, "Barry, ini sangat mendesak. Toni terluka. Dia jatuh dari tebing." Tidak lama kemudian, Barry menerima teks lagi yang isinya, "Dia sudah pergi." Ya, Toni telah jatuh sedalam 140 kaki. Dia akhirnya ditemukan tidak bernyawa di jarak 4,8 km dari tempat dia terjatuh. Sebenarnya apa yang terjadi? Selama proses penyidikan, Harold selalu memberikan kesaksian yang berbeda-beda. Pertama, Harold mengatakan bahwa saat itu Toni kelelahan. Dia tidak bisa lagi melanjutkan pendakian. Ketika Harold berbalik dan menyadari bahwa Toni tidak ada lagi di belakangnya, saat itu Harold mulai mencari Toni dan melihat tubuhnya sudah ada di dasar tebing. Kemudian cerita Harold berubah. Dia mengaku sedang menerima SMS saat itu, dan Toni jatuh tepat ketika dia sedang melihat handphone untuk membacanya. Jadi dia tidak melihat persis apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana Toni bisa terjatuh. Tak lama kemudian pengakuan Harold berubah lagi.
Dia mengatakan bahwa Tony sedang mengambil foto dirinya. Secara tidak sengaja, Tony melangkah mundur dan langsung jatuh ke tebing. Dan sekali lagi Harold mengatakan hal yang berbeda, bahwa saat terjatuh, Tony sedang memeriksa ponselnya karena ada panggilan dari kantornya. Namun rekan kerja Tony mengatakan bahwa telepon milik Tony ketinggalan di kantor sepanjang hari, dan bahkan Harold lah yang datang untuk mengambilnya 2 hari setelah kematian Tony. Kesaksian Tony yang berubah-ubah ini menimbulkan kecurigaan. Karena hal ini, para penyidik pun melakukan investigasi yang lebih mendalam terhadap kasus kematian Tony. Sebelumnya, keluarga Tony juga telah mencurigai Harold, karena beberapa tahun belakangan, Tony terlihat memiliki bekas-bekas luka yang mungkin disebabkan oleh Harold. Selain itu, keputusan mendaki gunung ini juga dinilai aneh, mengingat Tony yang saat itu sudah berusia 50 tahun dan mengalami cedera lutut. Normalnya dengan keadaan seperti itu, orang pasti tidak akan melakukan pendakian yang berat, kecuali ada motif tertentu yang dia sembunyikan. Hingga beberapa hari setelah kematian Tony, para detektif menemukan ada peta mencurigakan di dalam mobil milik Harold. Itu adalah peta Taman Nasional Pegunungan Rocky dan jalur gunung yang telah didaki Harold dan Tony pada hari itu. Tapi ada yang aneh di peta itu. Ada tulisan bertanda X tepat di tempat Tony terjatuh. Harold kehilangan kata-kata ketika detektif menunjukkan peta itu kepadanya. Dia kemudian akhirnya mengklaim bahwa itu bukan untuk perjalanan pendakian mereka, melainkan peta itu dia buat untuk keponakannya, namun polisi tidak mempercayai ceritanya. Para penyidik juga menyelidiki kembali kasus kematian Lynn, istri pertama Harold, yang dinilai juga sangat mencurigakan. Pada tanggal 6 Mei 1995, Harold dan Lynn sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, ban mobil mereka kempes. Harold mengatakan bahwa pada saat itu Lynn sedang membantunya mengganti ban. Tiba-tiba mur roda terjatuh dan menggelinding hingga ke bawah mobil. Lynn berusaha merangkak di bawah kendaraan untuk mengambilnya. Saat Lynn sedang membungkuk di bawah mobil, tiba-tiba mobil jatuh dan terhempas dari dongkraknya. Seketika Lynn tertimpa mobil hingga tewas. Hal ini juga dinilai aneh karena keluarga Lynn mengatakan bahwa Lynn menderita radang sendi dan kemungkinan tidak akan melakukan hal itu, yaitu membungkuk untuk meraih mur roda di bawah mobil. Mereka juga mengatakan bahwa Lynn adalah orang yang sangat berhati-hati, dan dia pasti tahu hal apa yang tidak harus dia lakukan karena penyakitnya itu. Selain itu, jalanan di sana berkerikil dan mur roda seharusnya tidak bisa menggelinding di bawah mobil sejauh yang diklaim oleh Harold. Terlepas dari hal itu, kematian Lynn dianggap sebagai kecelakaan. Harold pun mendapatkan uang asuransi dari kematian istrinya dan menggunakan uang itu selama beberapa tahun setelahnya. Faktanya lagi, polisi mengatakan bahwa Harold tidak pernah bekerja untuk organisasi nirlaba sama sekali. Dia tidak bekerja selama 20 tahun pada saat Tony meninggal. Dari hal ini sangat bisa disimpulkan bahwa Harold sengaja mendorong dan membuat istrinya jatuh dari tebing demi mendapatkan asuransi jiwa istrinya sebanyak $4,5 juta. Terlebih lagi diketahui bahwa beberapa minggu sebelum kejadian itu, Harold mendaftarkan asuransi jiwa istrinya, Tony. Pada akhirnya, hakim memutuskan untuk menghukum Harold atas pembunuhan Tony. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tetapi hingga akhir, Harold tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Dia mengatakan bahwa Tony adalah wanita yang luar biasa. Aku mencintainya dengan sepenuh hatiku. Aku tidak membunuh Tony atau siapapun juga.
Sejatinya suami istri itu menikah untuk berjanji sehidup semati, bukan berjanji untuk berpisah jika kau sudah tak suka lagi, atau malah berpisah dengan cara tragis seperti ini. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang tidak pernah berkata kasar dan berlaku kasar kepada perempuan. Istri adalah tulang rusukmu, maka sayangilah istrimu agar dia bahagia, dan hidupmu pasti akan terasa seperti di surga. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan dijauhkan dari para pelaku kejahatan yang ada di dunia ini. Sampai di sini cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih, see you next time, dan Hana Storia. Ciao.